Keluarga Joko Widodo sebagai lingkaran terdekat Presiden jadi daya tarik tersendiri bagi para tokoh yang digadang-gadang akan maju menjadi calon presiden pada pemilu presiden 2024 mendatang. Pertanyaannya, apa sih tujuannya? Sudah barang tentu mencari popularitas, elektabilitas, atau bahkan akseptabilitas. Lalu seberapa penting sebenarnya endorsement atau dukungan dari keluarga Jokowi atau bahkan dari Jokowi pribadi? Ya, saudara, bicara endorsement dari Jokowi, sejauh ini sudah ada 2 tokoh yang mendapatkan kode-kode dukungan. Dalam satu kesempatan pada 26 November tahun lalu, Jokowi pernah berseloroh. Pemimpin yang mikirin rakyat itu dari mukanya kelihatan, dari penampilannya kelihatan, banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua. Meski tidak spesifik mengarahkan pembicaraan pada satu tokoh, tapi publik menyimpulkan selorohan Jokowi itu mengacu pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dan tokoh lainnya yang disinggung Jokowi yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pada 7 November tahun lalu, saudara, Jokowi pernah mengatakan bisa jadi tahun 2024 giliran Prabowo yang menjadi presiden. Kita simak selengkapnya pernyataan Jokowi. Di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Ya, benarkah pengaruh endorsement dari Jokowi dan keluarga begitu besar dampaknya bagi para tokoh yang ingin nyapres di 2024? Yang jelas, putra sulung Jokowi yang juga wali kota Solo Gibran Rakebuming Raka beberapa waktu belakangan ini kebanjiran tamu tokoh politik yang belakangan juga punya hasrat nyapres. Siapa saja mereka? Tokoh politik yang sempat mengunjungi Gibran yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saudara. Momen ini terjadi pada 15 November 2022 lalu. Belum lama ini Anies juga sempat kembali ke Solo. Meski tidak bertemu, tetapi Anies mengajak Gibran untuk bertemu di Jakarta. Saat bertemu Gibran terakhir kalinya, Anies mengaku membicarakan berbagai hal dengan putra sulung Jokowi itu, termasuk kesamaannya dalam mengatur sebuah kota. Ya tentu kita saling sharing pengalaman karena sama-sama pernah bertugas mengelola sebuah kota. Di Jakarta itu walaupun namanya gubernur sesungguhnya itu sebuah kota, cuma kotanya besar. Kita ngobrol soal kendaraan umum ya, Mas. Kita ngobrol kendaraan umum, jadi pengalaman di Jakarta juga dengan pengembangan kendaraan umum yang mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau yang satu ini nih, karena wilayahnya terdekat, dalam berbagai kesempatan acara pemerintahan selalu bertemu. Sebagai wali kota Solo, Gibran tentu saja akan banyak berkoordinasi dengan Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah. Karena itu, boleh jadi Ganjar memang sedikit diuntungkan jika berbicara soal kedekatan dengan keluarga presiden, terutama Gibran. Tapi ada satu momen nih menarik yang tertangkap kamera. Ada satu foto, saudara, yang sangat diperbincangkan di mana saat Gibran dan Ganjar makan bersama di sebuah warung makan. Foto ini banyak disimpulkan publik sebagai sebuah kedekatan. Oke, kita bergeser ke tokoh berikutnya. Nah, ini adalah momen yang paling baru. Hari ini Ketua Umum Partai Golkar mengunjungi Solo untuk bertemu Gibran sebagai putra presiden dan wali kota Solo. Kunjungan Erlangga ini tentu syarat makna, mengingat baik Partai Golkar dan dirinya pribadi punya kepentingan di pemilu 2024. Namun momen ini sekaligus dijadikan kesempatan Gibran untuk membicarakan langkah politiknya jelang Pilkada 2024. Oke, ini pertemuan saat Gibran dengan Erlangga Hartarto hari ini paling baru ya saudara.
Kalau berbicara soal intensitas pertemuannya dengan Gibran, Prabowo Subianto mungkin yang paling unggul dibandingkan tokoh lainnya. Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini saudara sudah bolak-balik ketemu Gibran. Yang terakhir, Prabowo secara khusus berkunjung ke Solo. Sebelumnya Gibran juga pernah diundang Prabowo ke kediaman Prabowo. Bahkan Gibran sempat diajak berkuda bersama Prabowo. Nah, dalam lawatan terakhirnya ke tempat Gibran, Prabowo bahkan menyebut Solo adalah jaminan bagi pejabat untuk bisa meraih pangkat tertinggi. Karena itu Prabowo meminta pada Gibran agar sering-sering diundang ke Solo. Ini adalah tempat yang khusus ya. Yang di Solo pasti mencapai pangkat yang tertinggi. Mungkin ada sesuatu di Solo ini. Makanya saya terima kasih kalau bisa sering-sering saya lihat Solo ini. Siapa tahu dengan sering-sering ke Solo ya. Tapi sang putra sulung Presiden Jokowi menanggapi santai soal tokoh-tokoh politik yang bolak-balik bertamu ke Solo menemui dirinya jelang pemilu 2024. Gibran menganggap tidak ada yang istimewa dengan manuver politik yang mengarah ke keluarganya belakangan ini. Apalagi para tokoh politik yang datang ini merupakan pejabat publik yang tentu memiliki agenda kerja. Wapres mendekati keluarga presiden, tanggapannya sudah. Apa iya? Iya, kayak misalnya Pak Prabowo, Pak Mas Gibran dan Mas Bobi segala macam. Enggak juga. Ya kan silaturahmi. Kan juga Kalau mendekat ya dari dulu udah dekat. Gimana? dari dulu itu kan yang datang juga bukan sembarangan, maksudnya ada kebawahan. Oh ya memang. Tanggapan Mas Gibran. Ya, biasa-biasa aja. Ya. Silaturahmi, makan siang, makan malam. Beliau-beliau itu kan juga punya agenda sendiri di masing-masing kota. Ngepasi wah itu. Tidak hanya putra presiden, menantu presiden yang juga wali kota Medan Bobi Nasution juga bolak-balik dikunjungi tokoh politik. Sekali lagi, ini menandakan bahwa lingkaran keluarga Jokowi memiliki pengaruh kuat dalam menentukan peta komunikasi politik jelang 2024. Dan belum lama ini saudara, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi kota Medan bertemu sang wali kota yang juga menantu presiden. Dengan dibalut pertemuan untuk membicarakan energi terbarukan. Jauh-jauh ke Medan, RK tentu punya agenda khusus jelang 2024. Bersama Bobi di Medan, RK menyempatkan diri berinteraksi dengan masyarakat sambil mengendarai motor listrik hingga makan di kedai makan kaki lima. Dan sebelumnya saudara, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga sudah bertemu Bobi Nasution. Kunjungan Prabowo ini lebih terkesan personal karena berkunjung ke kediaman Bobi untuk makan malam bersama. Dan dalam kesempatan ini Prabowo sempat menyinggung performa Bobi sebagai pemimpin di Kota Medan. Prabowo menyebut jiwa kepemimpinan Bobi sangat baik sebagai wali Kota Medan. Baik, sudah panjang lebar sejak tadi menjelaskan manuver politik sejumlah tokoh kepada lingkaran keluarga Presiden Jokowi. Kemudian muncul pertanyaan, lalu seberapa penting endorsement atau dukungan dari keluarga Jokowi atau bahkan dari Jokowi pribadi jelang 2024? Ternyata, menurut analis politik dari Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah, langkah para tokoh politik itu berkaitan dengan komunikasi politik. Keluarga Jokowi, mulai dari anak hingga menantu adalah agen penyampai pesan politik kepada Jokowi. Dengan demikian, maksud para tokoh politik jelang pemilu 2024 tersampaikan dengan baik. Terlepas dari maksud elektoral yang juga mereka inginkan. Dekat dengan Gibran, dekat dengan Bobi, dan ingin dekat dengan Kaisang. Ini kan pesan politiknya sederhana. Supaya pesan politik mereka itu sampai kepada Jokowi. Jadi kalau didukung, di-endorse, ya memang tingkat probability-nya di atas rata-rata, meski tidak ada jaminan apapun ya. Tapi kecenderungan untuk dekat endorsement atau menjadi bagian dari anak penguasa itu menjadi penting dalam politik elektoral kita. Dan pada praktiknya biasanya cenderung mereka itu leading dan memenangkan pertarungan, Pak. Jadi, siapa yang paling berhasil merebut hati keluarga Jokowi? Jawabannya akan tampak ketika tahun politik semakin menunjukkan kepada publik siapa tokoh politik yang paling dekat dengan lingkaran keluarga presiden.